Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif teman-teman. Jumpa lagi di Ilul Saleh. Jendela kayu yang keropos seperti ini biasanya solusi perbaikannya diganti dengan yang baru. Padahal biayanya cukup mahal ya teman-teman ya. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa memperbaikinya sendiri dengan biaya yang lebih murah dan hasilnya kuat. Nah kebetulan jendela saya ini keropos ya teman-teman ya. Saya akan mencoba memperbaikinya. Tonton terus sampai akhir biar tidak salah langkah. Yang pertama, saya bersihkan bagian-bagian yang lapuk dengan menggunakan kuas. Nah, caranya kita sapukan aja ke bagian-bagian yang lapuk agar bersih dari kotoran dan debu, teman-teman. Waduh, sepertinya ini mulai gerimis ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Nah, kebetulan saya ngerjainnya di luar. Jadi kalau hujan, ya gagal ini proyek. Karena tidak hujan, mari kita lanjut. Karena bagian yang lapuk cukup besar, ya saya menancapkan skrup yang berukuran 2 cm. Nah, skrup ini berfungsi sebagai tulangan penguat tambalan ya teman-teman ya. Nah, biar tambalannya makin kuat dan tidak mudah retak, saya lilitkan kawat di antara skrupnya. Nah, skrup yang saya pasang jangan sampai melewati bagian sisi luar jendela, biar nggak nonjol. Nah, soalnya kalau nonjol, nantinya jendela tidak akan muat di kusetnya teman-teman. Jadi penggunaan skrup dan kawat ini bertujuan untuk memperkuat struktur tambalan, nah agar tidak mudah lepas, retak atau rontok kembali. Nah, bahan ini berfungsi sebagai jangkar atau tulang tambahan di dalam adonan penambal ya teman-teman ya. Nah ini perlu kita lakukan kalau misalkan bagian yang lapuk itu besar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan bagian yang lapuk itu kecil mah tidak usah kita pakai skrup ataupun kawat ya teman-teman. Karena bagian yang lapuknya cukup besar dan berada di sudutan jendela, nah untuk mempertahankan agar jendela yang ditambal tetap simetris dan mempertahankan bentuk aslinya, saya menggunakan penyangga. Nah, teman-teman, penyangga ini berfungsi untuk menahan adonan tambalan agar tetap simetris dan tidak berubah bentuk saat tambalan mulai mengering. Untuk penahan adonan tambalannya, saya menggunakan penggaris ya teman-teman ya. Ini juga penggarisan anak saya teman-teman. Nah, penggaris ini saya tempelkan dengan cara dilakban ke jendelanya ya teman-teman ya. Untuk membuat adonan tambalannya, kita siapkan air, kemudian kita masukkan lem kayunya ke dalam air dan kita aduk-aduk sampai lemnya bercampur dengan air ya. Nah, cara ini lebih baik ya teman-teman ya, karena lem putih yang kental biasanya cenderung menggumpal jika langsung disatukan dengan semen, sehingga tekstur adonan menjadi tidak rata. Kemudian kita masukkan semennya sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, kalau terlalu encer bisa kita tambahkan semennya kembali ya. Jadi adonan yang kita buat itu jangan terlalu encer, tetapi cukup kental aja seperti pasta agar nantinya tidak mudah retak ya teman-teman ya. Sebelum kita dempul, bagian yang lapuk ini kita bersihkan dahulu dari kotoran dan debu teman-teman. Nah, untuk membersihkannya kita bisa menggunakan kuasnya. Setelah bersih, kemudian bagian yang lapuk tadi kita oleskan dengan lem kayu. Nah, ini penting teman-teman ya, karena mengoleskan lem kayu terlebih dahulu bisa berfungsi sebagai primer atau bahan penguat yang akan membantu dempul menempel jauh lebih kuat dan tahan lama. Bagian yang lapuk kemudian kita isi dengan adonan semen yang tadi ya teman-teman ya. Untuk mengisinya kita bisa menggunakan KP, kita tekan-tekan aja agar adonan mengisi semua celah bagian yang lapuk. Nah, jadi benar-benar padat ya teman-teman, jangan sampai adonannya itu nggak padat nanti, soalnya kalau nggak padat dia itu akan gampang copot ya teman-teman, dia akan gampang rontok kembali. Kemudian bagian permukaannya kita ratakan ya teman-temannya biar hasilnya bagus. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.
Untuk alat dan bahan yang digunakan bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian sebelah kanan ini belum saya tambal ya teman-teman ya, karena saya penggarisnya nggak ada lagi ya. Jadi penggaris yang untuk manahannya ini saya nggak ada lagi, jadi saya tunggu bagian yang kiri ini kering. Nanti setelah kering saya gunakan penggarisnya untuk menambal bagian yang kanan ini. Nanti bagian ini juga akan saya tambal seperti bagian yang sebelah kiri ya. Nah, setelah kita tambal, setelah bagian yang lapuknya kita tambal dengan dempul yang tadi teman-teman, sekarang kita tunggu sampai mengering ya teman-teman. Sekarang kita tunggu sampai mengering ya. Tetapi sebelum kering betul ya, atau setengah kering, ini kita gosok ya teman-teman ya. Kita gosok dengan menggunakan spons ya, spons sendal ya. Jadi tujuannya kita gosok ini agar dia nanti permukaan tambalan itu halus. Nah, jadi seperti kita ngaci di tembok aja ya, kita gosok gitu semen. Karena ini kita menggunakan semen hitam. Jadi kita gosok dengan bahan spons, nanti dia permukaannya akan lebih halus ya teman-teman ya. Kita gosok aja secara perlahan seperti ini. Nah, untuk saat menggosok itu, jadi pada saat tambalannya itu setengah kering ya. Jangan masih basah, karena kalau masih basah nanti malah hasilnya berepetan ya teman-teman. Nah, setelah kita gosok seperti ini, kita tunggu sampai betul-betul kering ya teman-teman ya. Kita sampai betul-betul kering. Jadi tujuannya kita gosok tadi itu selain untuk memperhalus, juga agar permukaan tambalan itu tidak retak ya teman-teman ya. Oke, sekarang setelah kering kita akan coba buka penahannya ya. Untuk membukanya kita bisa gunakan cutter seperti ini ya. Kita potong aja lakban yang tadi ya. Kita buka secara perlahan. Jangan terburu-buru, kita buka aja secara perlahan seperti ini. Nah, ini yang bagian sudutannya saya coba buka ya teman-teman ya. Nah, setelah saya buka ternyata ini bagian yang dalamnya ini semennya kurang masuk ya, kurang masuk tadi, kurang masuk ya. Mungkin pada saat saya memasukkan adonannya itu kurang masuk ke dalam ya, harusnya saya cocok ya. Nah, saya tambal aja bagian yang masih keropos ini dengan semen, sebagian tambal seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menambal bagian yang kanan yang tadi ya teman-teman ya, agar adonannya betul-betul masuk ya teman-teman. Jadi saya cocok-cocok aja seperti ini menggunakan kape ya. Jadi biar semennya itu betul-betul masuk ke bagian yang paling dalam. Jadi jangan sampai keropos seperti bagian sudut yang kiri yang tadi. Nah, caranya pun sama, ini kita lakukan seperti ini, kita tambal sampai betul-betul padat. Nah, setelah kering kita hamplas ya teman-teman ya. Setelah kering kemudian kita hamplas menggunakan hamplas yang ukurannya sedang aja. Kita hamplas, kita pastikan ini permukaan antara yang tambalan dengan kayu itu rata ya teman-teman. Jadi tidak terlihat tambalannya. Jadi biar lebih rapih ya teman-teman. Nah, setelah kita hamplas kemudian kita bersihkan debu-debu sisa hamplasan tadi menggunakan kuas ya teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya ini tahap finishing ya teman-teman ya. Setelah pengamplasan selesai,
kemudian kita bersihkan, kemudian kita cat ya teman-teman. Nah, untuk catnya ini kita bisa menggunakan cat kayu, warnanya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman sendiri ya. Di sini saya menggunakan cat dengan warna putih tulang ya teman-teman. Untuk pengecatan kita lakukan 2 kali ya teman-teman. Untuk hasil yang bagus kita lakukan 2 kali. Di sini saya menggunakan untuk pengecatan pertama, di sini saya menggunakan kuas ya. Setelah pengecatan selesai, kita tunggu sampai kering ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung dicat, nanti malah hasilnya tidak rapi. Nah, setelah kering ini saya lakukan pengecatan yang kedua ya teman-teman. Ini kita lakukan pengecatan kedua biar catnya itu hasilnya betul-betul rapi. Setelah pengecatan yang kedua dilakukan, kita tunggu sampai kering ya teman-teman ya. Dan inilah hasilnya teman-temannya. Kita lihat perbedaannya antara kusen yang jendela yang tadi lapuk dengan jendela yang sudah kita perbaiki. Itu perbedaannya jauh banget ya teman-teman ya. Dan ini pun caranya pun sangat mudah dan murah karena hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat murah ya teman-teman, hanya menggunakan semen hitam dan lem kayu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.